Hai guys, sudah dibanding-banding ke ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimana juga Anda berada. Salam kompak dari saya, salam kebersamaan dari saya tentunya. Dan saya berharap Anda baik-baik saja dan tidak kurang satu apapun juga. Ya baiklah teman-teman semuanya, ada permintaan dari teman-teman kita, yaitu kalau nggak salah saya siapa ya namanya tadi ya, aduh lupa namanya siapa, tapi ada ya, saya screenshot. Oke, ada Om Febri Surya Krismansah ya. Selamat malam Om Febri, terima kasih. Next, bahas porsi jangkrik yang pas untuk berbagai tipe kacer di hariannya Om. Oke, terima kasih. Semoga Om Febri mendengarkan, melihat channel ini pada malam hari ini. Saya akan coba bahas tentang setiap porsi jangkrik dengan kapasitas kacernya. Baiklah, yang pertama kita mengenal kacer, yaitu kacer dataran tinggi dan dataran rendah. Kacer dataran tinggi ini biasa disebut dengan tipe kacer tipe panas ya. Dan yang kedua yaitu kacer dataran rendah yang biasa disebut dengan kacer tipe dingin. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu burung ini dari mana berasal, dan dia si kacer ini kita harus pahami karakter dan gelagatnya seperti apa. Nah, kita bisa baru menentukan porsi dan jumlah pakannya. Ya, tentunya tidak jangkrik saja di sini. Kita ada juga bermain kroto ataupun ulat Hongkong dan sebagainya ya. Baiklah, untuk kacer tipe dingin, yaitu kacer yang berada di kawasan rendah ya, kawasan perkampungan ataupun kawasan perkebunan. Nah, kacer ini biasa hidup di daerah dataran rendah yang notabene itu adalah daerah panas. Nah, untuk kacer ini kalau untuk porsi jangkrik kita bisa kasihkan lebih karena emosionalnya, tingkat birahinya masih di bawah kapasitas kacer yang dataran tinggi. Nah, ini ingat ya. Nah, karena birahinya atau emosinya agak sulit untuk naik, ya kita nggak apa-apa memberikan porsi yang lebih terhadap kacer ini. Dan dilihat apakah dia tipikalnya mengeluarkan isian dan lagu, materi-materi. Nah, itu kita bisa dongkrak porsi jangkriknya lebih banyak. Karena untuk mengeluarkan lagu dan materi itu harus ada power. Nah, di sini power harus ada tenaga. Nah, ada tenaga artinya ada pakan, ada di situ olahraga atau pengumbaran. Baik, oke. Dan tentunya di sini kita bermain juga kalau dia membutuhkan kroto, kita juga setting krotonya berapa. Kalau seandainya dia pakan jangkriknya andaikan 77, ya apakah dia masih makan pur? Itu juga harus kita lihat ya. Kalau kapasitasnya masih memungkinkan dia makan pur, artinya burung ini harus wajib makan pur begitu loh, karena pur adalah penstabil antara emosi dan birahi. Oke. Nah, di sini kita harus menakar kapasitasnya. Nah, di saat itu ada loss, nanti di situ kita bisa lihat perkembangannya. Kalau kita berikan kroto, efeknya apa? Kalau seandainya kroto ini berefek positif, lanjutkan. Nah, jangan memberinya terlalu banyak, oke? Bisa kadar kroto itu 2 kali dalam seminggu ya. Kalau efeknya negatif, hentikan. Nah, di situ. Nah, kita mungkin lebih baik bermain di porsi jangkriknya lagi, dinaikkan lagi, diturunkan sedikit. Nah, di situ kita bisa bermain. Oke. Kalau untuk kacer tipe kawasan tinggi, ya artinya kacer tipe panas. Ini porsi jangkrik tidak boleh banyak, teman-teman.
Artinya di sini kacer memang harus minim extra fooding. Extra fooding itu bagi kacer hanya untuk tenaga di saat dia kita tampilkan sebenarnya. Nah, bagaimana mengumpulkan tenaga itu agar burung ini tidak loss, artinya tidak menghabiskan tenaganya begitu saja. Yang tentunya kita memahami dengan istirahat, dengan pola penjemuran. Kadang-kadang kacer yang dari dataran tinggi ini, dari daerah pegunungan ini, tidak semuanya yang bisa kita umbar, tidak semuanya yang bisa kita beri pengumbaran ya. Nah, karena tingkat emosi dan tingkat birahinya itu cukup tinggi. Nah, apabila dengan extra fooding yang tinggi, yang berlebihan, ini burung nanti efeknya yang pertama yang akan terjadi adalah pasti bagong. Yang kedua ngejar-ngejar. Yang ketiga dia muter-muter di sangkar, nabrak-nabrak, turun naik dan sebagainya. Yang keempat dia bisa sampai cabul alias cotok bulu. Nah, itu cabut bulu. Nah, itu. Nah, ini hati-hati nih. Ini perbedaan antara kacer yang berasal dari kawasan tinggi dan kawasan rendah. Nah, untuk kawasan tinggi ini tidak boleh over terhadap pemberian jangkrik. Cuman di sini kita bisa menyeimbanginya. Porsi jangkrik tadi kita bisa berikan kroto, karena kroto itu sifatnya dingin. Artinya bisa menurunkan kadar emosi. Tetapi dengan berlebihnya kroto, birahinya juga akan semakin meningkat. Nah, di sini kita bermain. Di sini kita harus setting bagaimana untuk mengatasi tenaganya dapat, powernya dapat, tetapi birahinya bisa kita redam. Artinya birahi tidak melebihi dari tingkat emosi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ya, saya rasa teman-teman sudah mulai paham apa yang saya berikan. Antara perbedaan kacer dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, di sini kita harus jeli, lihat dulu karakternya. Dari manakah dia berasal, dari tempat manakah dia kita ambil. Ya, ciri-ciri udah pernah saya terangkan di video-video sebelumnya. Kawasan tinggi seperti apa dan kawasan rendah seperti apa. Gampang sekali teman-teman, bisa dilihat dari katurangannya. Kalau biasanya kacer yang dari dataran tinggi itu badannya lebih besar, big ya. Tetapi tidak semua berbadan besar itu dari kawasan tinggi. Ada juga dari kawasan seberang lautan, kawasan pulau ya. Kalau di sini kacer Mentawai itu gede-gede banget, bahkan lebih gede daripada kacer dataran tinggi pegunungan. Tetapi kabarnya, ini baru kabarnya yang saya dengar, mental untuk bertarungnya, powernya itu tidak sebagus kacer dari daerah pegunungan ya. Kita belum bisa menyimpulkan 100%, tapi sebanyak ini teman-teman yang udah coba memakai bahan dari daerah pulau itu, kekurangannya di situ. Kalau posturnya bagus sekali, gede ya, badannya gede, bahkan lebih gede daripada kacer gunung. Nah, ini cuman ada kekurangannya di hal faktornya tidak sebagus kacer gunung. Nah, di situ kita memahami kalau memang temperamennya tinggi, tolong jangan over terhadap extra fooding. Nah, permainannya adalah bagaimana mengkonsep jangkrik dan kroto. Karena penyeimbangannya begitu. Nah, kalau kita burung yang dari dataran tinggi kita bawa ke daerah panas, itu perbanyak kroto daripada konsumsi jangkrik. Begitu teman-teman ya. Oke, sampai di sini paham, dan tentunya nanti akan kita bahas lagi untuk video kedepannya. Dan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.